biar nggak ini ke pertanyaan Ya, aja maksudnya langsung gini. pertanyaannya aja. Maksudnya gini Kak, apakah waktu dulu kan itu kan masa zaman Nabi Isa ya kan? Dengan cerita ibaratnya waktu tersalib itu adalah sahabat dari beliau yang ditukar kalau dalam Islam. Nah kita ketika umat Islam menghujat, bukan menghujat sih, ibaratnya ketika itu apakah bisa kena ke Nabi, ibaratnya gitu. Itu tergantung pemikiran Oke, oke. seseorang, Oh, saya pola paham lah. seseorang ataupun bagaimana. Nah, Makanya saya butuh tuh pertanyaan langsung biar saya bisa jelaskan. Jadi gini bro ya, jangankan menghujat Nabi Isa atau menghujat tokoh-tokoh yang kita nggak tahu namanya. Dengar baik-baik ya, menghujat sembahan orang kafir aja walaupun sembahannya batu, hantu, itu kita nggak boleh hujat loh. Dalilnya jelas, wala tasubul ladzi yad'una min dunillah. Ya, itu dulu. Ya, itu dulu. Nah, bagaimana dengan menghujat Yesus? Makanya kalau kita lihat debat itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. kumak mati kumak. Jadi mindset apa orang itu? Coba kalian lihat dalam Bible. Jangan kau dekati pohon itu. Nanti kalau kau dekat kau mati, mati. Ini orang padahal belum diajarin apa-apa loh. Masih shock dia dengan baru juga diciptain di bumi. Ya baru juga diciptain gitu. Belum lihat alam semesta, belum lihat juga ikan-ikan berenang, belum juga ketemu burung-burung di langit. Belum lihat naga lagi perang, tiba-tiba udah diancam aja sama Tuhan. Takajui lah dia. Coba lihat, perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan ciptaannya. Wa 'allama Adam al-asma. Setelah Adam diajarkan nama-nama, ilmu pengetahuan, baru dia diuji. Apa kata Allah dengan bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wala takraba hadhihi sajarat fatakuna minaz zalimin. Ini sama ketika anak kita baru kita lahirkan, baru kita didik. Anakku Arum, jangan dekati api, takutlah nanti Arum terbakar ya nak. Ini ya Arum, jangan pegang api, nanti kok mati ya, mati kok nanti. Kayak mana anaknya nggak mental drop? Gila ini anak. Aku baru diciptakan, tiba-tiba langsung diancam dengan kematian. Nggak make sense Tuhan begitu ya.
Maka Quran mengatakan, Allah mengatakan kepada Nabi Adam, wala takraba hazihi sajarat fatakuna minaz zalimin. Karena Adam diberikan natur free will, boleh memilih, dan akhirnya dia dihasut. Adam diajarkan bahwa ada yang namanya setan di dalam dirinya, bahwa dia bisa dihasut oleh sikap ketidakpatuhan kepada Allah yang disebut dengan syaitan. Maka kemudian Adam terbujuk rayu, dia khilaf, dia salah. Apakah langsung Allah? Tidak, Allah tidak langsung, kau mati rohani kau ya, mati rohani kau ya, besok ribuan tahun lagi aku tebus dirimu ya, aku turun jadi manusia ya, tenang aja kau ya. Nggak ada begitu, tidak ada begitu ya. Apa yang terjadi? Apa kata Allah? Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Lalu ternyata kesalahan Adam itu, cara Allah mengajarkan Adam kalau salah nanti ini cara bertobatnya. Apa itu bertobat? Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat tobat, dan Allah menerima taubatan Adam. Karena ini kesalahan baru pertama kali, bukan kesalahan yang diulang-ulangi sama Adam alaihi salam. Makanya nggak make sense kalau ada Tuhan, manusia baru salah sekali langsung diwariskan dosanya ke anak cucu kau. Ini apa? Katanya Tuhan Maha Pengasih, ngambil pohon pengetahuan baik dan buruk aja malah dikasih warisan dosa. Kita mah diwarisi surga, diwarisi ilmu, diwarisi harta. Ini Tuhan ngasih warisan dosa. Apakah benar ini agama yang betul? Coba jelaskan kepadaku. Ya, begitu. Nah, lanjut ya. Ketika Adam melakukan kesalahan, Allah tidak mungkin berbohong. Allah sudah bilang, nanti Adam, sama kayak saya nih, anakku, kalau kamu pegang api nanti kamu kebakar. Tiba-tiba anak saya pegang api tapi nggak kebakar, berarti saya bohong. Maka dia memang tetap menjalani konsekuensinya, sebab akibatnya tangannya tetap terbakar. Sama Adam itu akhirnya zolim. Apa kezoliman yang terjadi pada Adam? Dia diletakkan di dunia yang penuh dengan kezoliman ini. Dia akhirnya berpisah dengan Sayyidah Hawa. Akhirnya mereka diletakkan di dunia yang besar ini. Mereka diberikan tanggung jawab untuk mengurusi bumi yang besar ini. Kebayang gak kalian dua orang lagi ngurusin bumi? Gimana coba tuh? Gak capek dia? Padahal awalnya sudah Allah kasih tempat yang dia tidak perlu capek-capek, semua makanan tersedia. Tapi karena dia ingkar kepada Allah dan kekilafannya itu menjadi asbab dia memang untuk menjadi khalifah di bumi, karena sebenarnya Allah sudah tahu kalau nanti dia punya kecenderungan untuk salah. Artinya apa? Kita manusia ini sudah Allah berikan natur cenderung salah. Jadi kalian kalau ada orang salah, jangan kalian kata-katain. Ini kalian ngata-ngatain orang salah, ketika kalian salah aja kalian tutup-tutupin ya. Artinya kita salah. Cuman bukan berarti kita ini salah lalu membenarkan kesalahan itu kayak Oten. Di Oten semua manusia pokoknya sudah berdosa. Itu gara-gara Adam. Ya udah, kita memang tetap berdosa, tapi tenang aja, kita berdosa kan ditebus dosanya. Itu namanya melegalkan dosa. Kalau di Islam kita tahu kita salah ya. Ada Nandar, kita ini manusia loh Nandar, kita gampang salah. Hati-hati Nandar, kalau sudah tahu kita lemah, jangan kita dekat-dekat dengan ujian yang besar. Contoh, jangan dekat-dekat dengan cewek cantik, nanti kilaf. Jangan dekat-dekat dengan harta banyak, nanti kilaf. Kalaupun kalian sudah siap memiliki harta banyak, kalian tahu cara penempatannya kemana, baru ambil tanggung jawab itu. Begitu cara Islam. Islam adalah agama yang rasional, mengajarkan manusia untuk kemudian menjadi lebih baik lagi sehingga nanti berhak mewarisi jannah. Inilah agama Islam, secara jasmani baik, secara psikologi baik, dan secara mentality membantu dan membangun kita semakin baik. Jadi Kristen, tenang anakku, kau habis memperkodok janda kemarin ya. Tenang, dosamu sudah ditebus. Nggak perlu bertanggung jawab. Tidak ada diperintahkan untuk kau tanggung jawab. Tidak, bahkan menurut soteriologi Calvinis, keselamatan bukan karena kau berbuat baik, tapi karena Tuhan memang memilihmu. Apakah ini? Masa Tuhan, kalau memang Tuhan pengen selamat kita semua, ngapain dia pilih-pilih kasih? Pilih semualah. Oh, dia pilih yang percaya aja. Percaya apa? Percaya kalau dia Tuhan. Pernah dia bilang dia Tuhan? Nggak pernah sih. Oh, ketumbuh, ya kan? Akhirnya apa? Repot kita. Agama yang benar itu agamalah yang mencerdaskan, agama yang mudah
dipahami, bukan agama yang udah konsili-konsili tapi ribut terus ya. Dan saya tidak menghina kalian saudaraku Kristen, saya tidak menyindir kalian, saya hanya mengajak kalian agar kalian tak lagi menawarkan agama kalian yang belum selesai itu kepada saudara saya yang Islam. Saya nggak sudi teman-teman saya, saudara-saudara saya Islam itu jadi Kristen, kasihan mereka jadi bahan bakar api neraka. Tadinya udah masuk surga, tiba-tiba kalian bawa kepada neraka jahanam. Kalau kalian aja ya, misalnya udah 6% di Indonesia, udah jangan ditambah-tambahi lagi. Kenapa? Udah cukup itu bahan bakar api neraka 6%, ya udahlah. Kalian bawa lagi saudara-saudara kami yang Islam itu. Mereka udah ada di surga, kalian aja lagi ke neraka. Jangan, aku akan membackup mereka, mengajarkan ke mereka bahwa agama kalian nggak pantas untuk diikuti. Kenapa? Islam agama rahmatan lil alamin. Jangan ikut agamanya saudara kita Oten, nggak boleh. Kenapa? Nanti masuk neraka. Ya minum dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian nggak ngajarin agama kalian ke orang-orang Islam, pasti aku nggak buka perdebatan. Coba aja kalian nggak menghujat agama aku nggak bahas-bahas agama kalian. Coba aja kalian nggak kritisi agama aku, pasti nggak aku baca kitab kalian. Berapa lama, berapa tahun aku membiarkan kitab kalian tanpa aku baca. Gara-gara kalian menghujat agamaku, akhirnya aku bongkar kan aib agama kalian kan. Makanya kalian sakit hati. Makanya besok kalian itu sadarlah bahwa apa yang kalian imani itu untuk kalian aja. Lakum dinukum waliyadin. Jangan kau sebar-sebarkan di ruang publik, kami berhak untuk mempertanyakannya. Nah ini contohnya nih. Ya, halo, silakan. Selamat pagi, Uni, Nenek Uni. Pagi. Ya. Di mana datanya Yesus beragama Islam? Coba tunjukkan sama saya. Oke. Islam itu adalah sistem kepercayaan yang datang dari Tuhan. Islam, diam dulu, jangan kau ganggu. Ya. Buka datanya, Islam buka itu datanya. diam dulu. Itu secara umum. Buka kolormu, biar nampak. Mama kau saja kau suruh buka kolor anjing. Kau anjing, ya? Kau yang anjing. Mama kau anjing, karena kau anak anjing. Kurang ajar kau biadab. Di depan saudara-saudaraku Islam, kalau orang cabul kayak kau udah dipenggal pala kau melecehkan perempuan. Ada ku bahas kolor mama kau, nggak ada. Mulut kurang ajar. Dikira kau kira aku nih ustazah yang kalau di astagfirullah tampar. Enggak, aku berhak mencabut lidah kau, ya. Kenapa? Karena kita bicara agama. Kau biawa, pemakan B2, kau keluarga kau tengok celana dalam mama kau, ya. Jangan-jangan kau buka tiap hari. Kurang ajar kau. Kita baru menjelaskan udah kejang-kejang kau. Makanya kau jangan banyak makan anjing. Inilah pemakan anjing dan makan babi ini, mulutnya sama aja kayak anjing babi, ngata-ngatain orang. Ya, jangan kau ikuti orang-orang yang suka ngata-ngatain perempuan dengan kata-kata kunarion, ya. Tobat kau, ya. Jangan kalian pikir aku ini adalah orang yang bisa berlemah lembut kepada penghujat. Tidak, salah kalian. Aku ini ada dua model mengajar dan model tampol, model fighter, ya. Kenapa? Yang kuhadapi itu bukan anak domba aja, banyak serigala berbulu domba. Kalau ketemu serigala, kutumbuhi mukanya. Kalau domba ku elus-elus, ya. Kenapa? Domba ini masih bisa. Domba ini teman-teman, kalau mereka tidak mau mendengarkan kata kita, setidaknya mereka bisa disembelih untuk dikurbankan. Nah, kalau serigala, mereka jangan dibiarkan, mereka gigit, mereka mencakar dan mereka merusak domba-domba lainnya. Jadi boleh dibujek-bujek gitu loh, dipijak-pijak boleh. Naik ngata-ngatain orang, bahas-bahas celana dalam, otak kau kotor mesum. Pagi-pagi kita bahas Tuhan, kau bahas celana dalam. Kenapa kalian ini? Otak nggak ada yang beres. Kita bahas Tuhan, kita buktikan Yesus itu agamanya apa. Kalau kau membantahku, silakan tunjukkan data, ya. Enak aja, kurang ajar. Pagi-pagi di dalam Islam ada kisah terjadi saudari muslim diganggu sama Yahudi, habis dihajar sama saudara-saudara Islam kami loh. Kenapa? Dalam Islam menjaga harga diri itu jihad, ya. Emang kayak kalian jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Dibuka celana dalamnya, terpaksa menikmati, bukan malah melawan, karena nggak boleh sama Tuhan yang melawan. Salah kau. Bagi kami melawan kemaksiatan, melawan kemungkaran, melawan kebiawaan itu adalah jihad fisabilillah. Makanya takut orang kafir kalau Islam ini mendunia. Kenapa? Mereka nggak anti dijajah. Kenapa orang-orang kafir? Kenapa otoritas pemerintah takut kalau Islam itu menyebar ke seluruh alam semesta? Karena mereka nggak bisa kendalikan orang Islam. Orang Islamnya anti dijajah. Kayak akulah contohnya.
Banyak orang yang meninggalkan aku dari kalangan orang-orang yang pengen mengendalikan aku, karena aku nggak bisa dijajah, nggak bisa diatur sesuka mereka. Yang mengaturku adalah Al-Quran dan hadis. Lupa mereka, aturanku Quran dan hadis. Orang yang diberikan otoritas mengaturku adalah suami, bapak, kakak, abang, nenek, mama, ulama-ulama. Mereka lupa, dikiranya aku bisa mereka injak-injak, ya kan? Masuk mereka ke grup Mesia, masuk mereka ke dalam circleku. Mereka pengen mengaturku. Ripa, kita benci yuk sama ini yuk. Ripa, kita buat macam gini. Nggak bisa, nggak bisa. Benci mereka. Inilah biawak-biawak. Kenapa? Ada sebuah pepatah mengatakan, orang yang jahat itu adalah orang yang marah ketika dia tidak bisa mengatur kita. Makanya takut itu Donald Trump itu, Islam itu menggema ke seluruh alam semesta. Kenapa? Dia tahu kalau seandainya Islam menguasai dunia, maka kita anti dijajah. Kenapa? Memang negara Islam yang paling nggak mau dijajah. Kok negara lain? Coba yang lain. Orang suku aborigen dijajah, orang Afrika dijajah. Walaupun kita pernah dijajah, kita melakukan perlawanan. Kalau mereka enggak. Kita umat Islam anti penjajahan. Kalau mereka enggak, mereka yang bawa ayat untuk biar kita dijajah. Jangan melawan orang jahat kepadamu. Makanya ada salah seorang presiden Kenya bilang, when missionaries arrive, we have a land, they have a Bible. When they teach us, pray with close eye. When we open them, we have a Bible, they have our land. Apa kata si presiden Kenya itu? Ketika misionaris datang ke negara kami, ya, kami punya daerah dan tanah. Lalu mereka punya Bible. Ketika mereka ajarkan kami berdoa dengan menutup mata, ketika kami membuka mata, tanah kami mereka ambil dan mereka memberikan Bible kepada kami. Ada namanya khusus Bible perbudakan, di mana ayat-ayat itu menunjang perbudakan. Di situ diperintahkan, jangan melawan orang yang jahat kepadamu, jangan mengambil kembali apa yang sudah diambil bagimu. Apa maksudnya itu? Kalau rumah kau diambil, kau nggak boleh ngelawan. Pikul salib, Tuhan baik ya Bapa, ampunilah dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Celana dalam anakmu dibuka, kau harus berdoa, ya Bapa, ampunilah dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Inilah kenapa orang-orang yang suka menjajah senang membawa ayat ini. Kenapa? Ayat itu ada legitimasi untuk kalian yang dijajah agar diam, tak boleh melawan. Makanya orang-orang yang membenci Islam itu kalangan kafirun yang punya ayat ini. Kenapa? Ketika mereka kasih kepada kita, jangan melawan orang jahat kepadamu, kita lawan dengan ayat, diizinkan berperang kepada kalian kalau kalian diperangi. Terkejut mereka, melawan dia katanya kan. Oh nggak bisa ini. Gimana caranya? Hajar, rusak. Islam ajaran anarkis, terorisme, Islamfobia. Itu caranya mereka bunuh karakter Islam. Kenapa? Karena mereka takut kalau Islam berjaya, kita anti dijajah. Mereka nggak bisa mengendalikan lubang hidung kita. Makanya kalian lihat Gaddafi itu memimpin Libya. Kalian lihat kan bagaimana di Libya orang makmurnya kan. Tapi apa yang terjadi? Propaganda anak-anak teos. Akhirnya apa? Gaddafi dihancurkan. Saddam Hussein walaupun ada persoalan internal dengan sesama Irak, Iran dan segala macam, tapi coba lihat mereka ikut campur. Kenapa? Mereka takut orang seperti Saddam Hussein yang tidak takut mati, orang seperti Gaddafi yang memiliki kekuatan. Sekarang Khomeini, mereka lihat, kalian lihat siapa yang mereka incar? Panglima Islam yang tak takut mati. Mereka habisi satu persatu. Saddam, Gaddafi, Khomeini, itu adalah orang-orang yang nggak bisa dijajah, nggak bisa dibeli semuanya itu. Ya, siapa lagi coba? Inilah bukti, selagi kalau ada orang Islam yang berdiri teguh memegang akidah Islam akan diincar oleh si anak-anak teos ini. Ya, itu nyata, kita sudah melihat itu, mata kita ada yang buta. Palestina, coba kalian lihat berapa lama, 2 loh. Satu orang pilihan Yesus katanya Yahudi Zionis, yang kedua adalah anak-anak Yesus yaitu orang Amerika. Apa yang mereka lakukan? Mereka habisi anak-anak kecilnya. Mereka tetap bertahan di Baitul Maqdis. Mereka nggak pergi dari situ. Apa sulitnya mereka pergi? Mereka pergi berimigrasi. Mereka pergi terbang kemana-mana. Tapi mereka nggak mau karena mereka dunia ini fana, nggak takut mati. Betul lah kata Rasulullah SAW. Kenapa nanti umat Islam itu dikeroyok seperti belatung mengeroyok roti? Karena kita tuh cuman banyak doang, tapi mati takut. Membela keyakinan takut, kehilangan pekerjaan takut demi membela kebenaran. Ya,
Kalian nggak tahu kalau seandainya tuanku Imam Bonjol, ya, semua ulama-ulama kita yang pernah berperang itu dibangkitkan kembali, apa yang akan mereka minta? Matikan aku lagi seperti sebagaimana aku mati. Berperang mati, berperang mati. Karena itu adalah sesuatu yang sangat dimuliakan dalam Islam. Mati dalam keadaan syahid membela kemuliaan negara, agama dan keluarga. Ini Islam, bos. Makanya mereka sakit hati kalau Islam semakin menyebar. Mereka nggak boleh lagi prostitusi, mereka nggak boleh lagi mabok alkohol, mereka takut nggak boleh lagi pinjol, mereka takut nggak boleh lagi riba, mereka takut nggak bisa lagi bikin bokep, mereka takut nggak bisa lagi melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Kenapa? Di negara mereka demokrasi, kebebasan bicara, punya senjata bebas, giliran ada yang mati Islam yang dituduh. Inilah yang terjadi. Ya, ini yang terjadi. Ini yang ada di depan mata kita. Tapi kita tuh lupa. Kita dibuai oleh kehidupan kita. Ya, kehidupan kita yang sedikit ini kita nikmati bersama keluarga. Sehingga ketika ada yang menghujat Nabi kita diam. Janganlah debat-debat Uniripa ya. Debat-debat nanti kita berantem sama mereka. Hei, tanpa ada pun perdebatan dipastikan perang itu tetap akan terjadi. Kenapa? Emang gara-gara Islam perang dunia pertama muncul? Emang gara-gara Islam perang dunia muncul? Emang gara-gara kejahatan Islam perang salib itu ada? Kalian diam ataupun tidak, sunnatullah akan tetap berjalan. Makanya usahakan yang terbaik. Kalau kita masih bisa berbicara benar, katakan benar. Ya memang betul kok, kenyataannya gitu kok, mau diapain? Kita menyampaikan ini karena mereka sudah membuka live diskusi, membahas agama kita, mempertanyakan agama kita. Lalu kita diam aja. Aku cukup ke anak-anakku aja lah, nak, jangan murtad ya nak. Lalu kau biarkan mereka berkasih sayang dengan mereka kaum kufar yang Allah sudah katakan walan taradhu ankal yahudu walan nasara. Kalian lihat ya, Ustadz Abdul Somad adalah salah satu ustadz yang tegas bersuara. Kalian tahu framingan dan hinaan terhadapnya? Coba kalian lihat Ustadz A.A. Gim itu. A.A. Gim itu dari dulu santeng aja, Mama Dede asik aja jadi ustadz. Mama Dede, bukan saya menyalahkan A.A. Gim dan Mama Dede ya, asik aja, syahdu aja hidupnya. Bahkan rumahnya, tiang-tiang rumahnya Mama Dede itu dari emas katanya kalau nggak salah ya. Kenapa Mama Dede gempurannya nggak terlalu keras? Karena dia beda dengan Ustadz Abdul Somad, dia beda dengan Felix Siau, dia beda dengan siapa, Kodonditan. Kenapa? Dia tidak membongkar, dia tidak melakukan perlawanan. Dia hanya menjawab mama. Aku nggak merendahkan Mama Dede. Mama Dede orang yang luar biasa. Masih untung kita punya Mama Dede tempat curhat. Tapi coba kalian perhatikan, siapa yang paling digempur? Felix Siau, Ustadz Abdul Somad, Kodonditan. Kenapa framing by framing selalu kepada mereka dihantam? Karena mereka adalah orang yang bukan hanya menyebarkan kebenaran, tapi juga membongkar ketidakbenaran. Ketakutan orang-orang yang nggak benar ini. Itu yang terjadi kepada Saddam Hussein. Jadi kalau aku, Bang Zuma, Nandar ini suatu saat mati, dihabisi sama orang, itu sudah menjadi sunnatullah, saudaraku. Ya, itu sudah menjadi hal biasa. Kalau suatu saat Bang Zuma, aku, siapapun masuk penjara, hei, Buya Hamka masuk penjara. Ulama-ulama mana yang tidak dimusuhi? Jadi kalau kita berani mengatakan benar, makanya jihad paling besar itu adalah berkata benar di hadapan pemerintah. Kenapa? Ketika kita berbicara benar di hadapan pemerintah, maka pemerintah yang tidak benar akan mengatakan kita salah, maka kita akan dimasukkan ke penjara. Itu sudah biasa. Tapi apakah kalian perlu takut dengan hal itu? Terserah, takutlah kalian. Hidupku 39, entar lagi mau matinya, ya. Paling lama berapa umurku? 80, 70. Allah telah membackup kehidupanku 39 tahun dengan kenikmatan dunia. Diberikan anak cantik, diberikan keluarga yang baik, diberikan sahabat-sahabat yang baik. Aku ragu dengan kehidupanku setelahnya? Nggak perlu aku takut dengan kalian. Kalian yang menghujat agamaku, ku tampar agama kalian. Gitu. Enak aja. Tapi kalau kalian nggak mau ditampar, jangan ganggu agamaku. Tanya aja baik-baik, ku jelaskan baik-baik. Uni, apa arti ayat ini? Kan bagus. Uni, kenapa Islam begini? Kan enak. Tadi awakmu. Opo, ndi? Wis mangan awakmu. Montormu. Tangi piye iki? Opo, iki sampean takon ae wis iki guruku iki. Ra usah bahasa Jawa ya, ra usah bahasa Jawa, so Indonesia wae. Lah iki akeh orang sing orang ngerti lho ya. Jawa-Jawa piye iki? Iya. Uni ambo. Ya wis, takon ya wis sampean Pakai takon bahasa Indonesia aja. Kowe takon wae.
Kowe nek nakon wae wis tak kandhani kok ngeyel tenan iki piye iki. Piye. Modit. Karepmu piye? Tidak modit sendiri. Nah, Ambo kan sedang mengecek John Bang Nandar. Ini orang Jawa, adanya orang Jawa Barat, ini orang Jawa bahasa itu udah salah bahasanya mah. Ini orang Jawa Barat. Ini orang Jawa Barat, ini nak bahasa Jawa itu do bahasa Jawanya lain mah. Kumaha eta akang. Sekampung di sama Ambo Nuripa. Di sekampung dia sama Ambo. Kampung alur di kampung di mana? Orang ndak ingin nak ngerti bahasa Jawa. Nandar, kowe orang endi kowe? Nandar. Dar. Kowe ki orang endi to? Jawa Barat, Jawa Barat apa Jawa? Woi, Kowe ki belum laku kowe. lah yo wes arep nakon apa kowe iki? Kowe iki Kristen to? Nah, nek nang kene iki, kowe iki wait, listen to me. Sabanta dulu. Tenangkan jiwa tuh dulu. Tenangkan. Nah, yang pertama, di sini adalah tempat kita diskusi. Kalian baik, kami jauh lebih baik. Kalian kurang ajar, kami tampar-tampar. Nah, naik kamari manga. Diskusi masalah agama ko ni. Awak malih membahas agama ko. Atuh manga ang kamari yuang. Dentar akan jelek uni mah. Itu an yang saya situ, tagak saya sini dulu. An yang saya diam, jangan ngecek lah. Taraga mencali nih kiranya. An yang saya situ lah. Diam aja di situ. Kalau tidak ada niat diskusi, belajar di sini, duduk diam. Kami kasih kalian kesempatan untuk diam ya, standby ya. Tapi jangan ganggu kami diskusi ya. Oke. Biarkanlah dia memilih mau dia Kristen, mau dia apa, itu urusan dia. Itu bukan urusan kita ya. Itu bukan urusan kita. Tapi kalau dia mau bertanya tentang agama, kita jelaskan. Kalau dia mau mengganggu, kita diskusi. Den garume muncuangnya ya. Halo Yoga. Enggak kedengeran ora krungu kowe ngomong apa to yo, ora krungu. Sampean di mute. Iki lagi diskusi. Ini lagi diskusi. Ojo ngomong sesuatu yang enggak ada kepentingannya untuk diskusi. Nek awakmu ra sido, nek awakmu ra wegah diskusi ora apa-apa, tapi ya meneng wae, ojo ngedumel wae to yo. Ya. Halo Yoga. Enggak, dia masih loading kalau si Yoga itu nih. Enggak, si Kento itu Kristen dia nih. Si Kento tuh Kristen. Enggak tahu. Tanyalah. Kristen aku pernah. Kento. Yo. Aja di mute. Dia nggak mau katanya. Dia nggak mau diskusi katanya. Nggak tahu aku ngapain dia kesini. Mau ego, enggak uni, enggak aku. Iya kau kesini. Di sini tempat diskusi. Apa? Nerondo. Bene. Iku lo. Nih, bapikir lah kalian aja dan lah kalian tuh Kristen, kalian tak tahu diri nampak di Denma. Kecuali kalian ganteng kayo Muslim dah baak kalian aja dan iku nih kadang-kadang tapat caruian di kalian mai serius tapat caruian banal di Denma. Aden nak mencari laki-laki nak mencari den to kalian. Hah? Aku nih lagi nggak cari laki yang nyari aku. Kenapa? Aku lagi berdakwah. Kalian nih, apa kalian tawar-tawarkan? Apa yang kalian tawarkan sama aku? Kalian aja berkulub. Ada aja kalian nih. Aku lagi nggak nyari laki, aku bilang laki yang nyari aku. Apa yang kau tawarkan rondo-rondo? Apa rondo? Janda pun aku belum tentu aku mau sama Kristen. Nggak mau, haram. Berkulub aja pun kalian, ya. Emang dia bingkaruang mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ya. Jadi tolong kalian letakkan diri kalian di tempat kalian. Kalau kalian lihat kita lagi diskusi, berarti ini konteksnya lagi diskusi. Ngapain kalian jual-jual telur di sini? Nggak ada di sini jualan telur, nggak ada di sini yang cari telur. Di sini kita dialektika. Kenapa saya bersemangat sekali membahas antara Islam, agama lain-lain? Karena kalian telah membuka ruang-ruang mengkritisi Islam tanpa melibatkan kami. Maka kami mengambil hak kami untuk meluruskan dan membongkar apa yang kami sudah pelajari. Maka setiap ucapan kami semua kami pertanggungjawabkan. Itu kami. Jadi apapun yang kami bicarakan itu berdasarkan pembelajaran, bukan kebencian. Karena nggak ada kepentingan kami benci sama kalian. Nggak berharga bagi kami kalian itu. Ya, yang berharga bagi kami adalah orang-orang yang bisa memanusiakan dirinya dan memanusiakan orang lain. Itu
Nah kalau kalian jangankan nyembah manusia, nyembah cicak pun kami nggak masalah, nggak terganggu hidup saya. Tapi yang membuat saya terganggu adalah ketika kalian buka live diskusi, kalian olok-olok agama kami, tapi kalian semua tertawa terbahak-bahak membahas sesuatu yang kalian tidak tahu. Maka kami mengambil hak kami untuk membuka tempat diskusi, membandingkan semua yang telah kalian olok-olok, berani naik ke atas. Ini bukan kami yang mengajak kalian untuk bertengkar. Kenapa? Kami mengajak kalian berpikir, merenung dan juga jujur terhadap diri kalian sendiri. Itulah kami. Inilah keberadaan para apologet ini. Apa gunanya aku membenci agama kalian? Kalian itu wajib ada. Kalau nggak ada kalian, siapa yang jadi bahan bakar api neraka? Hah? Nanti kalau kalian nggak ada, nggak hidup api di neraka nanti. Hah? Kan kalian bahan bakarnya. Allah bilang begitu, wajib ada kalian itu. Nah maka Nabi kami mengajarkan bagi kalian yang tak mengganggu agama kami, dalilnya adalah lakum dinukum waliyadin. Tapi ketika dalilnya adalah kalian mengganggu akidah kami, merusak akidah kami, dalilnya adalah diizinkan berperang bagi kalian yang diperangi. Saya sedang memerangi kalian yang memerangi kami. Coba kalian perhatikan, ada kalian naik ke atas baik-baik, ku maki-maki, kalian nggak ada. Nyembah Tuhan kau, nyembah orang kau, nyembah, nggak ada. Nyembah orang kau ya, ngapain kau nyembah orang? Itu mungkin dulu pernah, tapi kayaknya aku termasuk yang nggak pernah kayak gitulah. Kenapa? Aku sadar bahwa kalian itu memang harus ada. Yang mengizinkan kalian Kristen itu Tuhanku. Tuhanku yang ngizinin. Apakah aku kan marah kepada kalian sementara Tuhan tuh ngizinin kalian jadi Kristen? Tuhanku yang ngizinkan. Makanya Nabi Ibrahim itu pernah disapa oleh Allah ketika beliau tidak lagi memberi makan kepada orang Majusi. Makanya Nabi Ibrahim berkata, bukankah dia tidak menyembah kepadamu ya Allah? Apa jawaban Allah? Bukankah dia hambaku juga? Jadi memberi makan kalian, menyantuni kalian, kami tidak dilarang. Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Tapi ketika kalian mengganggu gugat agama kami bersikap yang sama, membalikkannya. Nah, kalian pula merasa terjolimi. Kan lucu. Begitu ya. Ya, assalamualaikum Tante Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gas, Bu, kalah debat, menang debat kalah PK. Yoga, jadikan aku Muhammad A biar aku blokir nih si Ameli ini nanti status apa ini yang nggak jelas ini. Yoga al Muslim. Yoga, udah ya. Belum, A. Sebentar, soalnya penuh sama akunmu tuh, sama akun Uni tuh. Hapus satu akunnya dia. Yoga ini dia muter dia. WD James, tunjukkan di mana kami menghujat Yesus Tuhan kalian. Tanpa kami hujat Yesus, udah kalian hujat. Kami mengajak kalian agar tidak menghujat Yesus. Kami mengajak kalian agar memuliakan Yesus. Kalau kalian masih memakai Bible, kalian itu penghujat Yesus sejati. Kalian penghujat Yesus yang sesungguhnya. Sama kehendak kalian dengan kehendak iblis. Agar apa? Agar Yesus itu mati menebus dosa kalian. Kamilah umat Islam yang memuliakan Yesus. Buktinya apa? Kami merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus. Sakitnya Yesus kami rasakan. Sebagai laki-laki, aku dan Bang Nandar merasakan ketika sakitnya nonot kami dipotong. Nah, kalau seandainya di dalam Al-Quran itu dikatakan Yesus disalib dan dibunuh, maka kami yang akan menyalib diri kami. Kami ikuti apa yang ada di sana. Ternyata tidak, yang ada cuma disunat, bersujud, berpuasa, memohon ampun kepada Tuhan, mengajarkan menyembah Tuhan yang satu. Itu yang kami ikuti. Kami tidak pernah mengganti namanya. Kami tidak pernah merubah namanya. Orang yang merubah namanya itu atas dasar kebencian kepada orang itu. Apa contohnya? Uni Rifa, karena aku sakit hati sama dia, aku ganti namanya NRV.
NRV. Kami tetap dengan nama yang aslinya, Yesua, Iso, Isa. Padanan katanya sama. Kalau kalian langsung Yesus, nggak, emang ada nama Yesus di Israel? Nggak ada. Yang nama us itu nggak ada di Israel. Ini menunjukkan kami itulah pencinta Yesus sejati. Bahkan menunjukkan kami cinta dengan Yesus. Kami tidak mendukung negara-negara yang pernah menyiksa dia, membun-bun dia. Kami tidak, ngapain uning ludah, mute dibuka, ditutup. Petra, orang-orang porno, orang-orang tak masuk nggak usah dinaikkan ya. Ngapain kita memperlihatkan ke pornoan Ya. mereka udah porno. Kami tidak pernah mendukung negara penganiaya Yesus yang mengatakan Yesus anak ZINA, yang mengatakan Yesus anak HARAM, yang mengatakan Yesus adalah Mesias palsu. Kami tidak dukung ini. Yang mendukung negara ini siapa? Kalian, Kristen. Kalian mendukung Siriwil. Kalian mendukung negara yang pernah membun-bun para nabi. Kalian mendukung negara yang pernah membun-bun Tuhan kalian. Bayangkan kalian sakit hati. Akal kalian nggak berfungsi. Kami tidak pernah mendukung negara yang membantai atau melakukan genosid terhadap umat Islam lainnya, terhadap manusia. Kalian melakukan pendukungan terhadap mereka. Kalian saking BODO-nya kalian, tau nggak? Udah diludahi kalian di sana, masih kalian support. Kalian dukung negara itu. Ini yang menunjukkan kalian itu tidak berpihak kepada Yesus. Yang selanjutnya, kami menganggap doa Yesus ini dikabulkan. Dalam Ibrani 5 nomor 7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan akan tata langit dan keluhan kepada dia. Kami menyatakan doanya dikabulkan. Kalau kalian mengatakan doanya nggak dikabulkan. Kami ajak kalian berpikir, kamilah pengikut Yesus sejati. Kalian pembenci Yesus Masiah, Yesua Masiah, kalian pembenci Yesus. Kalian memfitnah Yesus. Kalian mengatakan dia mati terkutuk. Ini kalian. Kami tidak pernah mendukung negara yang membun-bun Yesus. Yang kedua, yang selanjutnya, kami tidak pernah memakai tempat matinya Yesus menjadi lambang kesucian bagi kami. Kalau kalian tidak, tempat matinya Yesus, kayu salib, kalian jadikan hiasan badan, bahkan kalian tato. Kalau Yesus melihat salib itu trauma dia. Anak manusia kalau melihat tempat yang jatuh dia di tikungan, maka tikungan itu akan membuat dia trauma. Ini enggak. Kalian jadikan salib ini, kalian jadikan salib tempat dia mati terkutuk menjadi hiasan rumah, hiasan badan, bahkan kalian bikin ke tato. Ini bentuk azas kebencian kalian kepada Yesus. Untung aja Yesus mati di kayu salib. Kalau agak modern sedikit Yesus mati di kursi listrik, maka kursi listrik kalung kalian. Kalau seandainya Yesus mati kena sentrum, maka kabel listrik kalung kalian. Kalau Yesus matinya ditabrak babi, maka babi kalung kalian. Untung aja nggak ditabrak tronton Yesus, tronton kalung kalian. Ini sifat kalian. Tempat belut listrik yang mematikan Yesus, belut listrik kalung kalian, tahu kan? Pakai belut listrik itu jadi kalung kalian. Ini menunjukkan. Yang kedua apa? Yang selanjutnya apa? Kalian mengatakan Yesus ini sama dengan hewan, anak satwa, anak domba. Kami mengakui bahwa Yesus ini adalah nabi yang mulia, yang dimuliakan di langit dan di bumi. Kalian enak aja, hai anak satwa telah datang. Anak domba penghapus dosa telah datang, embe. Kalian udah katakan embe. Cari yang agak bagus, singa kek, anak macan kek,
anak naga kek. Jangan domba, suaranya aja udah jelek. Taiknya bulat-bulat, baunya minta ampun. Singa pakai macan. Gimana kalian mengatakan seperti ini? Tapi kalian mengatakan diri kalian anak domba. Kami anak domba, kami anak domba. Yang kalian pelihara anjing dan babi. Yang melihara domba umat Islam. Jangan-jangan kami melihara orten. Arah, gunakan akal kalian sebagai manusia yang sehat. Gunakan ilmu kalian yang dititipkan oleh Tuhan itu. Jangan menunjukkan kerendahan kalian sebagai manusia. Inilah kami yang selalu memuliakan Yesus dan tidak pernah mengatakan dia mati terkutuk. Dikatakan di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat karena kita. Karena kalian, Yesus kalian katakan dia kena kutuk. Kalian yang nyolong besi, Yesus yang di penjara. Kalian yang ngintip orang mandi, Yesus matanya yang bintilan. Ini logika kalian ini buang, saudara. Buang penyesatan akal pikiran, doktrin dan dogma ini. Ini yang membuat kalian tersesat. Pemikiran manusia yang datang kepada kalian untuk menyesatkan manusia. Sadar, kalau tidak benturkan kepala kalian ke dinding dulu. Kalau nggak lindaskan kepala kalian di aspal. Agak sadar kalian sedikit. Makanya mandi itu 3 kali sehari, ini enggak, seminggu sekali. Kami umat Islam ini sekolah dari Senin sampai Sabtu, pintarnya nggak ketulungan. Kalian sekolah Senin sampai Minggu nggak ada libur, makin botol. Udah ditambah bonus sekolah hari Minggu, nggak pintar-pintar. Kurangin besok itu sekolahnya, jangan kebanyakan orang libur kalian sekolah. Tidak pernah kami mengatakan Nabi Isa alaihissalam mati terkutuk sesuai Galatia 3:13. An-Nisa 157 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalna Masiha Isa ibn Maryam ya Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihat lahum. Dikatakan Nabi Isa tidak dibun-bun, Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalibkan. Sesuai dengan kehendak Isa, sesuai dengan keinginan Yesus. Dia berusaha berlari dari penyalipan. Dia membeli pedang untuk menjaga dirinya. Dia berjaga-jaga semalam-malaman dengan muridnya. Bahkan dia berkata, ya Bapak, kalau seandainya biarkan cawan bakso ini berlalu, maka biarlah ini berlalu, tetapi kehendakku lah yang bukan terjadi, tetapi kehendakmu. Bahkan ketika dia disalibkan, dia berkata, Eli, 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 Eli Amiron. Kami mengajarkan kalian kebenaran sebenarnya, bukan membenci kalian. Tidak pernah kami mengatakan dia bekerja sama dengan iblis. Datang Kristen, dia dicobai oleh iblis, digendong-gendong, dibawa ke sana, dibawa ke situ. Makanya tuh yang bisa dicobai oleh iblis ini hanya manusia. Mustahil Tuhan dicobai oleh iblis. Akal akal. Jangan kebanyakan makan babi sama soptek kering kalian. Soptek kering pun dembat. Segala mentang-mentang segala sesuatu halal bagi kalian. Ban dalam dikasih angin, dikasih mie seres, kalian anggap donat. Makanya jangan makan segala sesuatu itu, nggak bagus buat kesehatan. Yang poin terakhir. Kami tidak pernah melimpahkan dosa kami terhadap Yesus. Kami menanggung dosa atas perbuatan kami. Kami beribadah, mendapatkan pahala. Kami berbuat dosa, kami berbuat maksiat, mendapatkan dosa. Kalau mau masuk neraka, berbuat dosa. Kalau mau masuk surga, laksanakan perintah Tuhan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jelas, kita yang berbuat, kita yang bertanggung jawab. Ini enggak. Kalian yang ngintip orang mandi, kalian yang main slot, Yesus yang kalah. Kalian yang berjudi, Yesus yang kalah. Kalian yang mabuk, kalian yang minum, Yesus yang mabuk.
Makanya marilah saudara-saudaraku Kristen, kita ajarkan kesebenarannya yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Apa kata Yesus? Markus 4:8. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bahkan ketika malaikat disembah oleh manusia, apa kata malaikat? Jangan kau berbuat demikian, aku sama halnya denganmu dengan para nabi. Yesus nabi, karena Yesus mengatakan nabi dari Nazaret. Berarti malaikat hamba, Yesus hamba. Marilah menuhankan kepada pencipta yang menciptakan hamba ini. Coba kalian pikir ya. Ini gunakan akal sehat ya. Angin, ini kita membahas ciptaan. Angin aja nggak ada yang bisa nangkap. Tidak ada manusia yang bisa nangkap angin. Matahari, tidak ada yang bisa menyentuh matahari. Tidak ada teknologi secanggih apapun yang bisa menyentuh dinding matahari. Belum ada. Ini membahas tentang ciptaan. Ini penciptanya ditangkap. Penciptanya diludah. Penciptanya ditombak. Penciptanya digantung. Sementara ciptaannya aja nggak bisa ditangkap, nggak bisa disentuh. Kentut kalian, coba kentut. Kentut kayak gitu, tangkap kentut itu. Bisa nggak? Bisa nggak kalian nangkap kentut kalian ketika keluar? Nggak bisa, yang kalian rasakan bau. Ini yang kita hasilkan dari badan aja nggak bisa ditangkap. Ini pencipta alam semesta kalian tangkap. Kalian tombak, kalian ludahi, kalian tumbuk batang hidungnya. Kalian gantung di depan rumah. Kalian buat patung segede gaban dia nggak pakai baju. Parah kalian ini. Coba dulu kalau meninggal bapak kalian, gantung sebulan depan rumah itu. Salibkan dia. Gantung dia depan rumah. Malu nggak mayat bapak kalian? Malu lah. Buka akal kalian sebagai umat manusia. Buka akal kalian sebagai manusia, ya. Yang tidak sampai dengan narasiku tentang apa yang kusampaikan, otak kalian nggak nyampe. Jelas. Ini Islam itu berakal dulu baru beriman. Kalau kita mau mengimani sesuatu maka gunakan akal. Apakah pantas kita mentuhankan gunung? Kita gunakan akal. Ternyata gunung tidak bisa bergerak. Ternyata gunung tidak bisa mengendalikan dirinya. Ternyata gunung tidak bisa menciptakan sesuatu. Maka akal kita berfungsi. Tuhan bukanlah gunung. Begitu juga dikatakan ketika Tuhan adalah matahari. Gunakan akal kita. Matahari tidak bisa bergerak tanpa ada yang ngatur. Matahari tidak bisa mengatur hujan. Matahari tidak bisa mengatur bumi. Matahari tidak bisa mengatur bintang. Matahari tidak bisa mengatur manusia. Maka ini bukan Tuhan. Kalau kami berakal dulu baru Oke, selamat siang. Gas nih. Aku ngerokok dulu. Ya, siang Eskomo, perkenalkan nama dan agama kalau bisa buka kamera. Ya, bentar ya. Sudah buka belum ini, host? Atau masih hitam layarnya? Oh, memang nggak bisa. Kamu memang belum ada apa followernya. Iya. Oke lah, agamanya apa, Eskomo? Silakan bro, agamanya apa? Dibuka bro, mic-nya bro, gak kedengaran suaranya. Eskomo, dibuka mute-nya. Eskomo, halo Eskomo, bro, bro.
Halo. Naik lagi eskomu ya. Oke. Sebenarnya apa sih yang membuat saudara Kristen kita ini marah kepada kita? Saya akui ya, diksi-diksi kita memang kalau kita menggunakan kaidah retorika dan konsekuensi logik tentang keyakinan saudara kita Kristen, memang banyak sekali diksi-diksi yang nggak bisa diterima secara rasional ya. Dan diksi-diksi ini adalah konsekuensi logik dari keyakinan mereka, seperti Tuhan mati, Tuhan ditelanjangi, Tuhan miskin, kemudian apa namanya, dan ini adalah pengetahuan secara umum. Maksudnya tidak semua kejujuran itu baik untuk kita ungkapkan. Seperti kita bertemu dengan orang yang buta, lalu kita tidak mesti harus bilang matamu buta, karena kita sudah tahu bahwa itu adalah natur yang diberikan Tuhan, gitu ya. Tapi kenapa kalau kita bicara tentang iman Kristen, memang moralitas kita harus mengikuti moralitas umum, di mana kita tidak boleh memberikan narasi yang terdengar menyinggung mereka. Ini agak mempersulit kita kalau dalam ranah dialektika, karena rata-rata narasi dari konsekuensi logik menjadi Kristen itu menyinggung semua gitu. Nah, saudara-saudara Kristen itu berusaha ya menggunakan diksi-diksi yang tidak terdengar jelek, tapi sebenarnya ya sama aja seperti ketika kita bilang Tuhan kalian mati bundir, maka mereka membantah dengan mengatakan tidak, Tuhan kami menyerahkan nyawa. Kalau kalian menelaah bahasa ini, yang satu diperhalus, yang satu sebenarnya ekstrim, padahal maknanya sama. Ya, ada diksi-diksi seperti dalam dunia medis ada namanya istilah vagina. Kenapa disebutkan istilah itu? Karena itu menyebutkan alat vital perempuan, dan dokter tentu akan menggunakan diksi itu untuk menjelaskan tentang apa yang harus dijelaskan terkait tentang vagina itu. Tapi dalam bahasa sehari-hari akan kotor kalau kita sebut meki dan bahasa-bahasa kotor lainnya. Ada ini bahasa-bahasa yang memang tidak perlu dipakai di sini. Tapi terkadang ada momentum di saat kita harus mengungkapkan kata-kata ini karena kita menghadapi orang-orang yang tidak tahu diri gitu loh. Orang-orang yang tidak menyadari. Ketika mereka menertawakan sesuatu pada diri orang, mereka lupa konsekuensi logik dalam imannya. Itu sangat mengerikan sekali. Jadi memang kalau teman-teman lihat metodologi diskusi lintas agama ini sulit untuk kalau kita bertemu dengan saudara Kristen yang penghujat dan yang suka tantrum, yaitu sulit untuk ilmiah. Nah, saya sudah berusaha mencoba untuk menemukan metode baru dalam artian berdakwah, karena kita ikuti bil hikmah ya. Saya coba untuk menggunakan metodologi yang tersistematik lah, seperti memberi batasan atau limitasi siapa yang naik ke atas. Kayak mohon maaf ya, kita sudah tahu tadi Petra tadi ya. Petra tadi ketika kita belum bicara saja dia sudah vulgar bahasanya. Dia bilang buka celanamu. Nah, sebenarnya cara kita untuk tidak lagi membuat room ini menjadi kotor, kita tidak lagi naikkan orang seperti itu. Maka kita pilih-pilih orang yang naik ke atas adalah orang-orang yang bisa menjaga sikapnya, sehingga kita juga tidak perlu memborbardir mereka dengan mengembalikan pernyataan-pernyataan mereka. Nah, ini kenapa saya katakan bahwa menjadi apologet itu tidak hanya sekedar harus mengerti metodologi dan isi dari apa yang harus disampaikan, tapi terkadang juga kita berada di sisi tepi jurang ya, sama seperti ketika kita hidup di zaman Rasulullah misalkannya, kita diperintahkan belajar menjadi pengikut Nabi Muhammad dan menjalankan ibadah, tapi kita juga bersiap-siap suatu saat kita akan diperangi dan kita siap-siap untuk mengayunkan pedang gitu. Jadi inilah porsinya umat Islam, bukan hanya menjalankan kehidupannya untuk mencari berkah Allah dan kemudian mengajak orang lain untuk berbuat baik dan mempercayai kebaikan, tapi terkadang juga kita dipersiapkan untuk memegang senjata suatu saat ketika kita sudah mulai diserang. Dan memang teman-teman, saya akui yang namanya kita manusia itu kebablasan ya, makanya memegang pedang itu bukan menjadi hak semua orang. Sama, berdebat itu sebenarnya bukan hak semua orang. Jikalau perdebatan itu diserahkan kepada semua orang, maka nanti metodenya tentu akan subjektif sesuai dengan yang dia mau, akan dibenarkan nanti perilaku-perilaku yang tidak dibenarkan dalam Islam. Dan saya akui sepanjang saya berdebat itu pasti banyak kesalahan yang saya lakukan.
bukan berarti kesalahan itu memang main serea. Niat buruk saya ada di situ, tapi ada reaksi atau kausalitas sebab akibat yang terjadi. Walaupun saya tidak membenarkan itu, tapi kita berprogres untuk menjadi pendebat, pendiskusi yang jauh lebih baik, dan room-room yang mengedukasi dengan cara terbaik dan memperbaiki terus-menerus pola, metode, isi, diskusi, dan debat kita. Seperti itu ya. Umat Islam harus begitu, berprogres. Ya. Assalamualaikum Asran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Jadi teman-temannya Kristen, kebingungan saya kepada kalian ketika kalian takut berjumpa dengan kami. Ini saya bingung. Pertama, kalian mengaku punya Roh Kudus. Artinya kalian percaya diri apa yang kalian ucapkan itu dipimpin oleh Tuhan. Kenapa kalian khawatir berdialektika dengan kami sementara kalian tahu kami ini punya roh manusia? Kalian memiliki roh Tuhan. Harusnya kalau kalian percaya dengan ucapan kalian, kalian adalah orang yang berlomba-lomba naik ke room ini untuk mempermalukan saya gitu. Saya kenapa tidak naik ke room Edis, Mikana? Karena saya sudah pernah mempermalukan mereka. Artinya bagi saya sudah cukup sekali, 2 kali, 3 kali membongkar siapa Edis dan Mikana. Kenapa saya tidak tiap hari ke sana? Karena tupoksi saya bukan mempermalukan orang. Tupoksi saya adalah mengedukasi. Maka saya lebih senang membuka room-room diskusi di ruang pribadi atau di room teman-teman saya. Seandainya saya dalam model mempermalukan, mungkin saya tiap hari naik ke komal mereka. Nah, jadi seperti itu. Dan kalau kalian lihat juga, saya ini juga punya kausalitas tadi. Kalau ada argumen Edis yang saya tahu itu harus diluruskan dan memang akan ada potensi ininya, saya naik ke sana. Seperti saya kadang naik ke Mikana, Edis, dan kalian tahu mereka sendiri yang buka room ditanya, mereka sendiri khawatir ketika saya naik ke tempat mereka. Nah, itulah kenapa sebabnya saya lihat banyak sekali saudara-saudara Kristen saya yang mereka itu melihat saya itu sudah kayak terancam gitu, terancam keyakinannya. Padahal kalau kalian yakin bahwa kalian itu tidak akan tergoyahkan dengan ucapan saya, kalian tidak perlu takut dengan saya gitu. Seperti itu ya, kalian tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Justru kalian berlomba-lomba untuk mempermalukan saya di hadapan publik dengan ucapan saya yang tidak benar. Tapi sudah adakah dari kalian yang melakukan itu? Bahkan sekelas pendeta kalian saja yang sengaja mengajak saya diskusi saja, tobat diskusi dengan saya, dikarenakan itu tadi, mereka tidak berani untuk mempertaruhkan nama besar mereka. Tapi nggak apa-apa, itu bentuk apresiasi tertinggi kepada saya karena kalian mengakui gitu loh. Kalau saya hanya akan membuat kalian terlihat tidak tahu gitu. Seperti Susita, sudah sering saya diskusi dengan Mikana ya, sudah beberapa kali begitu. Ya silakan, mungkin Astron atau Tante Mika ada yang mau sampaikan. Oke, aku tambahkan sedikit. Ya, sebetulnya gini teman-teman ya. Sama halnya dengan saya sendiri. Ketika kita misalnya masuk ke komal mereka, lebih bagus kita itu kalau mereka mau, bagus PK-PK-an. Penonton Islam di bagian Islam, penonton Kristen di bagian Islam. Kalau ini menurut pandangan saya pribadi. Kalau saya naik ke komalnya mereka, maka saya secara tidak langsung mengajak saudara saya nonton live mereka. Kalau seandainya diskusinya berjalan lancar, tidak apa-apa. Tetapi ketika kita di-mute, di-kick, diturunkan, setelah itu mereka melakukan penghujatan, bayangkan saudara saya yang di bawah tinggal menyaksikan itu. Nah, ini menjadi tanggung jawab nanti sama saya. Kalau seandainya ada yang gara-gara saya bawa mereka nonton ke sana, mereka tinggal di sana, dia murtad di sana, bertanggung jawab kepada saya. Saya yang mengajak, mereka berharap kepada saya bisa membantah subhat-subhat. Tetapi mereka tertinggal di sana dan terpahami pula Kristen ini karena nggak mendalami ilmu Islamnya. Akhirnya mereka menonton penghujatan terhadap Nabi Muhammad, penghujatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya lebih memilih untuk tidak ikut ke dalam komal-komal mereka. Kalau mereka membuat subhat tentang Nabi Muhammad, maka saya akan buka komal juga dengan menerangkan subhat mereka dan membahas ajaran mereka. Itu prinsip saya pribadi dengan Unirifa mungkin ya. Nah, itu makanya saya jarang kalau mau PK-PK-an nggak apa-apa. Karena penontonnya dia sendiri, penonton kita sendiri. Tidak menjadi beban bagi saya.
yang kedua, yang selanjutnya itu, nanti kalau seandainya ada yang tersesat gara-gara kita yang menjadi beban dan tanggung jawab kita. Karena itu pernah terjadi, teman-teman. Ada pernah terjadi seorang apologet bergabung di sana. Setelah bergabung, ada yang mau masuk Kristen gara-gara perdebatan itu. Nah, ini yang kami takuti. Kalau mereka membuka koma, memfitnah Nabi Muhammad, mempelintir ayat Al-Quran, maka saya akan buka dan akan memperjelaskan. Nah, itu tujuan kami. Makanya kami itu jarang nongkrong. Kalau pastor loading kan dia PK-PKan, nggak masalah. Pastor loading dengan penontonnya, si Mikana dengan penontonnya. Begitu ya teman-teman ya. Ya, silakan Asran, ada mau tambahin? Asran. Ya, kalau misalkan Nasran, baik, syukran jazakumullah khair atas waktunya. Kalau misalkan gitu ya tentang Nasran, ya pendapat Nasran itu bagaimana ya gitu ya. Ya kita tahu dunia perdiskusian ini, ya yang menonton itu bukan cuman orang yang paham, tetapi orang yang sedang mencari kebenaran. Dan banyak orang yang tersesatkan daripada logical fallacy, hal-hal yang seolah-olah hal-hal yang tidak logik namun dibungkus dalam kelogikan oleh para kafir la'natullah alaih. Benar, itu banyak banget. Nah, sekarang kayak Asran ya. Asran ini nggak pernah berusaha untuk berdebat, ya. Dan Asran juga dilarang sama untuk berdebat ya. Tapi di sini kami ini mempertahankan, mengukuhkan akidah kami di sini. Asran semaksimal mungkin ya itu berusaha banget. Kalau misalkan udah diranah ke Kristen dan Asran itu nggak campur tangan. Tapi ketika kalian itu menghujat Nabi saya, ketika kalian itu menista Rasul saya dan agama saya dengan standar keilmuan kami dan dengan disiplin ilmu kami, itu membantah kalian. Sebetulnya kami di sini bukan untuk menghina agama kalian, no. Cuman kalian yang meminta untuk terhina. Dengan kami membela saja, dengan kami membela tentang Rasul kami, dengan fakta yang ada, hujatan dan syubhat yang kalian lontarkan kepada kami itu kembali kepada kalian sendiri. Kalian bilang pedo kepada Rasul kami, dan kepedoan itu kembalinya kepada siapa? Tuhan kalian. Kalian bilang kami penyembah batu. Penyembah batu itu kembali kepada siapa? Kepada agama kalian sendiri bahkan. Nah, jadi di sini jangan misalkan naik ke atas ini buat orang Kristen manapun. Coba berdialektikalah dengan ilmu, jangan dengan tendensius. Karena kalau kalian naik berdialektika dengan ketendensiusan kalian nggak bakal pernah dapat ilmu. Yang bakal kalian dapat itu kehinaan. Kita udah sering lo lihat orang yang berdiskusi dengan Uni. Orang Kristen pun sebodoh apapun dia, kalau dia punya adab dimuliakan lo di sini. Diapresiasi lo di sini. Bahkan Uni mempertahankan orang kayak gitu, yang mau mendengarkan dan mau bertanya dan mau menerima. Sebodoh apapun mereka. Mau dipertahankan sama Uni, duduk aja di situ. Tapi sepintar apapun kalian, kalau misalkan kalian naik itu dengan tendensiusnya kalian, kebenciannya kalian, gak ada ruang buat kalian di sini. Kalian gak bakal diterima. Kalian hanya mempermalukan diri kalian dan mempermalukan agama yang kalian bawa di atas ini. Makanya kalau misalkan kalian hendak berdiskusi, berdialektika, karena gini, kita sama-sama mempertahankan keimanan kita. Kalau kami dalam Islam, al-adabu fawqal ilm. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ketika kalian berdialektika dengan kami dengan ada sopan santun kalian, ya monggo silahkan, not problem. Tapi kalau kalian itu datang ke sini hanya untuk menghujat, menista, apalagi dengan tendensiusnya kalian itu, nggak ada ruang bagi kalian di sini. Kalian akan dipermalukan. Kehinaan yang kalian lontarkan itu akan kembali juga kepada apa? Tuhan kalian sendiri. Barakallahu fiik. Jadi hati-hati kalau misalkan berbicara di atas ini. Sapa, Oke, ini ya, Putra Kumbang. Putra Kumbang. Putra Kumbang. Ya, halo, assalamualaikum. Selamat ada yang mau disampaikan.
Gini, saya kan mau nanya sama Kak Uni nih. Gini Kak, tentang masalah hujatan antara Islam dan Kristen ya kan. Kita sering bukan mencaci sih, ibaratnya gini, bukan menghujat juga ya. Kita bukan mengarah ke situ. Intinya di dalam Islam, Yesus itu kan kepercayaan kita. Kalau misalnya ini Nabi Isa ya Kak ya, Nabi Isa dulu ya. Kalau yang Tergantung dulu, bentar. Saya tidak bisa generalisir ya, maksudnya gini. Saya tidak bisa menerima statement bahwa Yesus adalah Nabi Isa. Yesus yang mana dulu? ibaratnya Karena gini, gambaran sebelum ya, lihat dulu, kita bicara konteksnya yang mana dulu nih ya. Gini bro, makanya saya sulit kalau orang Islam naik ke atas membuat statement tentang agama lain kalau mereka nggak belajar kristologi. Ujung-ujungnya nanti kan saya jadi ngajar gitu loh, karena statement yang Anda pahami itu belum tentu sepaham dengan saya sebagai orang yang belajar kristologi gitu. Nah jadi gini, bentar ya, saya mute dulu ya, bentar noise dulu. Kan begini, Anda kan mau bertanya ke saya, tapi Anda awali dengan membuat pernyataan. Dengan pernyataan, kan Yesus dan Isa sama kan Unia? Kan gitu ya? Nah, pernyataan itu sebelum lanjut ke pertanyaan, saya harus hentikan dulu karena ya saya tidak sepakat. Yang mana dulu yang sama? Maksudnya yang mana nih, apanya yang sama gitu? Karena kita bicara setiap statement itu ada kontekstualnya tuh. Kayak saya dulu pernah bilang Isa dan Yesus sama, tapi konteks apa? Secara tokoh, sebenarnya secara orangnya itu sama. Tapi kalau kita bicara Yesus dalam perspektif biblika, apakah Nabi Isa? Oh tidak bisa. Makanya saya bilang yang mana dulu? Yang brother ini bicara tentang konteks apa nih? Silakan. Langsung, atau kalau bisa langsung ke pertanyaan aja deh ya, biar nggak ini ke pertanyaan aja, maksudnya langsung gini, pertanyaannya aja. Maksudnya gini Kak, apakah waktu dulu kan itu kan masa zaman Nabi Isa ya kan, dengan cerita ibaratnya waktu tersalib itu adalah sahabat dari beliau yang ditukar kalau dalam Islam. Nah kita ketika umat Islam menghujat, bukan menghujat sih, ibaratnya ketika itu apakah bisa kena ke Nabi, ibaratnya gitu. Itu tergantung pemikiran seseorang, seseorang ataupun bagaimana. Makanya saya butuh tuh pertanyaan langsung biar saya bisa jelaskan. Jadi gini bro ya, jangankan menghujat Nabi Isa atau menghujat tokoh-tokoh yang kita nggak tahu namanya. Dengar baik-baik ya, menghujat sembahan orang kafir aja, walaupun sembahannya batu, hantu, itu kita nggak boleh hujat loh. Dalilnya jelas, wala tasubul ladzi yad'una min dunillah. Ya, itu dulu. Ya, itu dulu. Nah, bagaimana dengan menghujat Yesus? Makanya kalau kita lihat debat itu, jangan langsung pas nonton debat, pas orang lagi berbicara itu jangan langsung ditarik itulah obrolan secara konteks, enggak, karena debat dan diskusi itu berawal dari mulainya diskusi. Makanya saya selalu relay tuh di YouTube biar kalian tahu awalnya gimana sih terjadi diskusi ini, argumennya, retorikanya terbangun karena apa sih gitu. Ya bentar. Nah itu, makanya saya selalu kalau bicara itu lihat konteks. Nah, kita umat Islam itu ada panduan. Jangankan mengatakan Yesus itu begini dan begitu, kita saja tidak boleh menghujat sembahan orang lain. Lalu bagaimana dengan ada saudara kita mengatakan Yesus mati telanjang? Itu bukan penghujatan, itu realitas. Kenapa? Karena konteks pembicaraan kita mengungkap isi Biblos. Di dalam Biblos Yesus terkutuk. Lalu yang menghujat kita? Tidak, kita mengungkap kembali kutukan tentang Yesus. Apakah itu penghujatan? Secara umum betul, itu penghujatan. Kita anggap itu penghujatan. Betul, itu penghujatan. Kita percaya itu penghujatan. Masalahnya itu yang diyakini oleh saudara kita Kristen. Lalu bagaimana posisi kita? Posisi kita adalah mengungkap penghujatan itu dan mengajak mereka untuk berhenti. Begitu, bukan membenarkan penghujatan itu. Tapi kalaupun ada satir dalam dialektika, wah Tuhanmu terkutuk, itu kita menuntut mereka untuk konsisten dengan apa yang mereka ungkapkan.
gitu. Makanya kalau diskusi itu ada retorika yang dibangun tuh, jangan digeneralisir gitu. Paham nggak kira-kira? Silakan. Oke, udah paham, Pak. Mantap, jawabannya mantap dan sudah menambah sih wawasannya. Oke, itu aja Kak Umi. Makasih banyak infonya. Ya, jadi saya tuh paham sekali. Tidak semua umat Islam itu mengerti secara kontekstual debat lintas agama, dan tidak semua debat lintas agama itu benar. Nah, caranya benar ya. Bahkan saya berani mengakui, apakah saya pernah salah dalam berdebat? Pastilah. Saya doif kok, saya manusia kok. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.